Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurul Aini, CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut. Saya akan membuat demonstrasi kontekstual terkait modul 1.1, yakni mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Berikut saya jelaskan beberapa gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya. Begitupun dengan cara guru menuntun siswa. Diharapkan guru sebagai pamong mampu memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru harus mampu memandang anak dengan rasa hormat, karena orientasi pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Ki Hajar Dewantara juga berpesan, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak berada, sedangkan kodrat zaman berisi tentang isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya muri di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kemajuan kebudayaan harus melalui asas trikon, yakni yang pertama kontinu, artinya adanya keberlanjutan dari estafet kebudayaan antar generasi. 2. Konvergen, artinya adanya masukan dari nilai-nilai budaya luar secara selektif dan adaptif menjadi kesatuan. Dan yang ketiga, konsentris, artinya adanya persatuan tanpa meninggalkan kepribadian sendiri. Dengan kata lain, kemajuan kebudayaan harus berupa lanjutan langsung dari kebudayaan sendiri menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia dan tetap harus mempunyai
sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan sedunia. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Atau bisa juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo, yang artinya di depan harus bisa memberi contoh atau teladan. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, yang artinya di tengah harus bisa membangun karsa atau kemauan. Dan yang ketiga, Tutpuri Handayani, yang artinya di belakang harus bisa memberikan dorongan dengan kesempatan sebesar-besarnya. Kita sebagai pendidik hendaknya menerapkan 3 semboyan ini pada pembelajaran kita. Kita harus selalu memberikan teladan untuk seluruh murid kita. Kita harus selalu menuntun dan membimbing murid kita, serta kita harus selalu mendorong dan memberikan semangat kepada murid kita, agar potensi yang ada pada mereka dapat berkembang dengan optimal. Konsep berikutnya adalah silih asih, silih asah, dan silih asuh, atau biasa dikenal dengan trisilas. Yang pertama, silih asih berarti interaksi dengan memegang teguh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kedua, silih asah berarti semangat mengembangkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, silih asuh berarti memperkuat ikatan secara emosional untuk kepentingan kolektif maupun pribadi. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, yakni dapat dilakukan dengan yang pertama, pengembangan karakter budi pekerti, seperti religius, nasionalisme, gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab. Religius dapat dilakukan dengan pembiasaan sholat duha bersama dan gerakan literasi Al-Quran. Nasionalisme dapat dilakukan dengan pelaksanaan upacara bendera, gotong royong dengan pelaksanaan regu piket kelas, kejujuran dengan berkata jujur, tidak menyontek saat ulangan, dan tanggung jawab yaitu menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan peraturan sekolah. Pelaksanaan yang kedua yaitu dengan membangkitkan kembali budaya berbahasa Sunda. Dan yang ketiga dengan pengamalan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Tantangan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, yakni dengan bermunculannya budaya luar yang sedikit demi sedikit mengikis budaya daerah sendiri. Seperti diketahui bahwa pada generasi Z ini, bahasa Sunda sudah mulai terabaikan, digantikan dengan bahasa-bahasa luar yang diadopsi menjadi bahasa baku anak-anak zaman sekarang. Selain itu, kurangnya adab sopan santun terhadap guru atau orang tua juga sering dilakukan. Adapun solusi implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, yakni bisa dilakukan dengan yang pertama, pengembangan budi pekerti atau penanaman karakter melalui pembiasaan baik di sekolah, seperti kegiatan sholat duha bersama, gerakan embun pagi, gerakan literasi Al-Quran, menggunakan bahasa Sunda dengan baik, pelaksanaan piket kelas, berperilaku sopan santun, mengenalkan budaya-budaya Sunda, dan sebagainya. Solusi yang kedua yaitu kita harus komitmen terhadap pengembangan budi pekerti pada poin 1.
Dan yang ketiga, kita juga harus selalu konsisten melaksanakan pengembangan budi pekerti yang ada pada poin 1 tersebut. Demi memajukan pendidikan Indonesia, mari kita bergerak mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.